Ada penceramah isinya porno, dia penonton ngakak-ngakak juga kadang-kadang. Nah, kalau modelnya kayak gini ya jangan hadir, tinggalkan. Walaupun mereka marah, mereka nggak ridho, nggak apa-apa. Yang penting Rasulullah ridhonya Rasulullah lebih diutamakan daripada ridho manusia. Itu masih dengan manusia, dengan tetangga, belum lagi dengan keluarga. Kadang keinginan keluarga, keinginan istri dan anak itu bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Kadang orang tua itu kalau sudah anak yang minta, waduh, gak bisa nolak. Jadi kalahnya seorang ayah atau ibu itu kalau sudah anaknya minta sesuatu, nah ini kadang-kadang dituruti anaknya, walaupun itu sebenarnya bertentangan dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah ini kita ditantang juga, ini bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita? Kita nuruti kemauan istri, kemauan anak kita, kita tinggalkan kemauan Rasulullah SAW. Nah ini bukan mahabbah. Bukan mahabbah. Mahabbah itu ya seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang ketika di medan peperangan beliau mencari anaknya untuk dibunuh. Mencari anaknya untuk dibunuh karena dia di barisan orang-orang kafir anaknya. Jadi dicari anaknya ini. Jadi dia nggak peduli anak lagi. Dia lebih memilih Rasulullah SAW dibandingkan anaknya. Ketika anaknya masuk Islam, kata anaknya, dulu waktu saya masih kafir, waktu perang saya berusaha menghindari engkau, menghindari ayahnya Abu Bakar. Si anak menghindari, takut bunuh ayahnya. Kata Abu Bakar, saya bukan menghindari, justru saya nyari kamu di mana. Mau saya bunuh, karena engkau di barisan orang-orang kafir. Nah ini mahabbah yang luar biasa itu ya kita belajar dari sahabat. Dan sekarang ada orang ngaku mahabbah ke Rasulullah, mahabbah ke Ahlul Bait, tapi jelekkan sahabat. Lo yang ngajari mahabbah itu sahabat. Orang Iran masih kepet, masih nyembah api, masih nggak punya agama, nyembah api, masih majusi, nggak ngerti mahabbah. Allah Rasul aja nggak ngerti dulu, orang Persia itu. Allah Rasul nggak ngerti. Nah, sahabat sudah cinta Rasulullah, sahabat sudah cinta sudah cinta ahlul bait. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah cinta ahlul bait. Sayyidina Umar kalau ngasih keluarga Nabi diberi lebih. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kalau ada cucu Rasulullah beliau turun dari kudanya mencium anak cucu Rasulullah SAW. Nah, ini sahabat-sahabat ini yang mencintai ahlul bait, mempraktekkan cinta kepada ahlul bait, sehingga kita perlu belajar kepada mereka bagaimana cara mencintai ahlul bait. Oh, ini baru ngerti ahlul bait tahun 1940. Sik baru ngerti ahlul bait. Merasa lebih hebat dari sahabat, lebih mencintai daripada sahabat, lebih mencintai ahlul bait lebih dari sahabat.
Jadi zaman itu belum ada, masih, mohon maaf, zaman itu belum ada Syiah, belum ada. Zaman sahabat cinta Ahlul Bait ini Syiah belum ada. Jangan Syiah, Irannya belum ada. Jangan Iran, Persianya masih belum Islam. Yang masukkan Islam Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi baru-baru saja sahabat yang ngajari cinta Rasulullah, cinta kepada Ahlul Bait, itu yang ngajari. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain bagaimana diperlakukan oleh para sahabat, dimuliakan, dicintai, dihormati, ya. Begitu juga penerusnya zaman tabi'in, perjuangan mereka itu mencintai Ahlul Bait, mereka penuh pengorbanan sampai ada yang disiksa. Kalau tidak salah Imam Tirmizi apa Imam Nasai yang beliau sempat disiksa gara-gara memuji Ahlul Bait, sampai kitab beliau punya karangan kitab yang sampai sekarang kitab itu tidak ditemukan, kitab tentang kemuliaan Ahlul Bait, kemuliaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika kitab itu dibaca oleh masyarakat, langsung dirampas oleh Bani Umayyah, dirobek-robek, dibuang kitab itu. Nah, zaman itu. Nah, setiap ada ulama yang cinta kepada Ahlul Bait, zaman itu dimusuhi, dikekang. Enggak boleh orang menyebutkan keutamaan Sayyidina Ali, Ahlul Bait enggak boleh di mimbar. Bahkan banyak karangan-karangan ulama-ulama dahulu itu yang tidak menyebut di awal kitabnya itu sebutan Al-Muhammad, keluarga Muhammad, sebutan Ahlul Bait. Kenapa? Karena mereka takut kalau menyebutkan Ahlul Bait, kitabnya langsung dibuang, kitabnya langsung disobek-sobek. Nah, maka mereka akhirnya tidak menyebutkan di tulisan tapi dengan lisan. Jadi ketika menyebut wa salatu salam ala Rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa sahbihi ajmain, enggak disebutkan, tapi dengan lisan disebutkan. Begitu sulitnya zaman itu. Nah, tapi mereka tetap bertahan, tetap kokoh untuk mencintai Ahlul Bait, menghormati Ahlul Bait.